kemarin itu yang sudah kita pelajari itu adalah bentuk pangkat. Di bentuk pangkat itu ada beberapa sifatnya. Ada beberapa sifat. Kenapa, Cak? Kayak ngomel-ngomel gitu. Ustaz. Nggak boleh marah-marah, masih pagi. Oke, gini. Kita review dulu sedikit. Ini sudah muncul presentasinya? Whiteboard-nya sudah muncul ya? Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu bentuk akar, kita review dulu sedikit. Yang kemarin, bentuk pangkat. Bentuk pangkat yang akan kita review adalah, ya, alhamdulillah, sudah 8 ya? Baru 8 yang join. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baru 8 yang join. 5 lagi belum. Oke, sambil nunggu, kita review sedikit. Berarti kita misalkan sifat di bentuk pangkat atau bentuk pemangkatan. Yang pertama itu, siapa yang mau jelasin? Almas dulu deh. Almas, yang pertama sifatnya ada apa? Enak loh yang pertama, masih banyak pilihannya. Nanti yang terakhir yang sedikit. Ayo Almas, apa? Yang pertama itu yang A pangkat Ya, M kemudian dikali A pangkat M sama dengan A di pangkat M plus N. Gini, betul. Yes. Oke, tuh kan Almas ini beruntung, masih banyak pilihannya. Nanti yang terakhir yang ini. Berikutnya, Kansa. Kansa kan tadi yang pertama login. Ayo Kansa. Nggak usah yang kedua, ngacak juga nggak apa-apa. Apa yuk? Apa? A pangkat gimana sih? Gimana nulisnya? Oh, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Oke, berikutnya Fatimah. Silakan Fatimah. A pangkat min M. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Oke. Berikutnya siapa lagi ya? Tadi yang join duluan tuh Nazwa. Masih banyak pilihannya Nazwa. Ada berapa kemarin itu? Ada 7 kok. Itu A kali B yang dalam kurung terus pangkat M. Ini sama dengan? Sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Oke, betul. Berikutnya, yang login berikutnya tuh Aura. Baru ada 4, 3 lagi. Ayo Aura. Sifatnya yang mana lagi Aura? Auranya nge-freeze. Berikutnya Naira. Ayo Naira. A pangkat M dalam kurung, baru di luarnya pangkat N lagi, sama dengan A pangkat M kali N. Oke, sip. 1, 2, 3, 4, 5. 2 lagi. Berikutnya siapa ya? Almas sudah. Ica. Ayo. Apa, Cak? Iya, Ica. Oh, Ica, tar. Ingat-ingat dulu. Iya, ingat-ingat apa nyontek? Enggak ingat. Okay, ini buku yang itu enggak ada jawabannya di sini. Yang itu apa? Yang kurung, habis itu A per B kurung pangkat M. Ya. Sama dengan A per A pangkat M per B pangkat M. Oke. Dah. Udah lengkap ya semuanya ya? Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Aura ada 2 akunnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baru 11. Nah, Aura ada 1. Yang belum hadir siapa ya? Afifah ada. 2 menit lagi masih ada waktu. Afifah, Ica, Almas, Aura, Ayah, Fatimah, Kansa, Nindi, Meiza, Nazwa, Ina, Haira,
Satu lagi siapa? Siapa yuk? Satu lagi yuk. Yang belum hadir. Satu lagi yang belum hadir siapa? Naira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baru 12. Oh iya 12. Berarti tinggal itu ya, tinggal Haira. Yang belum hadir. Oke, nggak apa. Berikutnya, terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir, Nindi. Ayo Nindi. Sifat terakhirnya apa? Kita sambil review. Ayo Nindi, ayo. Sifat terakhir apa Nindi? Sifat tambahan sih ini yang kemarin. Selain si ini nih, selain yang A pangkat min M sama dengan 1 per M, itu kan ada tambahannya satu lagi, yaitu yang Fatimah tanyakan kemarin. Apa yuk? Ayo, apa yuk? Yang 0 itu. Iya, betul. Betul. Apa sifatnya? Ayo, apa ayo? A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, sip. Betul. A pangkat 0 sama dengan 1. Ini belum, udah semuanya belum ya? Mungkin nanti pas kalian akan ketemu lagi sama bab ini, yaitu bentuk pangkat dan akar ini di SMA kelas 10, bab pertama matematika minat. Jadi ketika nanti di SMA itu, sifat-sifat ini bakal terus dipakai, tetap dipakai sama kalian. Cuma nanti pengembangannya pas SMA itu ada persamaan dan pertidaksamaannya. Kalau sekarang kalian cuma belajar cara menyederhanakan, terus cara menghitungnya menghitung hasilnya, kayak gitu aja. Tapi nanti pengembangannya lebih lanjut. Oke, itu bentuk pangkat yang sudah kalian kerjakan juga latihannya, sudah kalian kumpulkan juga. Sekarang kita masuk ke bentuk akar. Bentuk akar di sini adalah semacam lawan dari pangkat. Contoh, misalkan kita punya 4 kuadrat itu sama dengan 16, gini kan ya. Lalu lawan dari kuadrat itu adalah akar. Akarnya itu misalkan akar dari 16 itu sama dengan 4, seperti itu. Atau akar juga bisa dinotasikan dalam bentuk pangkat, yaitu pangkat dengan bilangan rasional. Rasional itu pecahan ya. Contohnya misalkan ketika kemarin kita punya 2 pangkat 3, ini artinya sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, akar ini dinyatakan dengan pangkat dalam bentuk pecahan. Contohnya misalkan 2 atau maaf, dengan 2 deh. Misalkan 4 pangkat setengah, gini. 4 pangkat setengah ini sama aja dengan akar dari 4. Seperti itu. Jadi lawannya, atau ketika akar itu dinyatakan dalam bentuk pangkat, maka dia jadinya bilangan pecahan. 1/2-nya datang dari mana sih? Gini. Di sini 4-nya, jadi ketika misal kita punya akar dari 4, di sini 4-nya 4 pangkat 1. Karena kalau angka aja, artinya pangkatnya pangkat 1. Nah, ketika akarnya tidak ditulis angkanya, kalau pangkat kan pangkat nggak ditulis berarti pangkatnya sama dengan 1. Itu kebalikan dengan akar, berlainan dengan akar. Kalau akar nggak ada angkanya di sininya nih depan akarnya itu nggak ada angka, maka dia dinyatakan dengan 2. Kalau 2 ini otomatis nggak ada angkanya. Jadi 4 pangkat 1 diakarkan 2 itu sama aja dengan 4 pangkat 1/2. Seperti ini. Contoh berikutnya, misalkan ada 8, gini, akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 3 emang ditulis ya, akar pangkat 3, akar pangkat 4, dan seterusnya memang dia ditulis. Nah, di sini 8 pangkatnya pangkat berapa dalam akarnya? Nggak ada pangkatnya, maka kita nyatakan dengan pangkat 1. 1, gini. Jadi, ketika akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 8 pangkat 1/3. Seperti ini. Sekarang gimana kalau dalam akarnya itu ada pangkatnya? Ketika dalam akarnya itu ada pangkatnya, contohnya misalkan 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 kan ya? Jadi boleh kita nyatakan seperti ini. Misalkan akar pangkat 3 dari 8 ini kita rubah dulu jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Seperti ini.
Maka ini akan sama dengan, kalau tadi, kalau kalian perhatikan 1 di sini, dia pindah jadi pembilangnya, pembilang dari si pangkatnya. Lalu akarnya ini berubah jadi penyebutnya. Maka ketika di sini, ini mah, sebentar, jangan 8 ya, jangan 8, 16, maaf. Ininya digeser dulu sedikit, biar kelihatan bedanya. Jangan 8 di sininya, kita hapus. Misalkan contohnya itu adalah akar. Yuk, mulai. Nah, akar pangkat 16, akar pangkat 3 dari 16. Contohnya misalkan seperti ini. 16 itu seperti kita ketahui sama dengan 2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2. Kita nyatakan 4 pangkat 2 aja deh. Jadi seperti ini, 4 pangkat 2. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya, yaitu 8 pangkat, akar pangkat 3 dari 8 itu bisa dinyatakan dengan 8 pangkat 1/3, maka akar pangkat 3 dari 16 itu dinyatakan dengan 4 pangkat 2/3, jadi ini akan sama dengan 4 pangkat 2/3. Duanya dari mana? Yang dalam akar dia jadi pembilang. Gini. Yang di luar akar dia jadi penyebutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Itu akar kalau dinyatakan dalam bentuk pangkat. Jadi dia akan berbentuk pecahan. Maka ketika kalian ketemu pangkat pecahan, artinya dia akar dari. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Yuk, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke operasi bentuk apa nih, keluaran daerah. Silakan, Naira, nggak apa. Bisa langsung masuk lagi kok. Kalau di sini, kalau di Gulbatan nggak bisa ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kayaknya tadi Naira mau nanya deh. Makanya dia keluar mau nyalain mic. Ada? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke operasi bentuk akar. Operasi atau menyederhanakan dulu deh. Menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini, ke sebelah kiri lagi, ke bagian bentuk akar yang ini. Nah, yang ini ya. Bentuk akar di sini kita punya 4 kuadrat sama dengan 16. Maka akar dari 16 sama dengan 4. Kita bicara akar kuadrat dulu deh. Jangan dulu akar pangkat 3, jangan dulu akar pangkat 4, dan yang lainnya. Kita bicara tentang akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Nah, di sini, misal, kita punya akar, kalau akar dari 16 langsung aja ya. Kita punya akar dari berapa? 625. Siapa yang tahu? Bilangan kuadrat ini. Akar dari 625, siapa yang tahu? Atau jangan 625 deh, 25 aja yang gampang. Akar dari 25 adalah 5. Gini ya. Kenapa? Karena 5 kuadrat sama dengan 25. Balik lagi. Nah, sekarang gimana kalau akar 50? Siapa yang tahu? Ayo, akar 50 berapa? Yang pasti nilainya 7, kalau pakai kalkulator. Tapi kita nggak pakai kalkulator di sini. Nantinya, untuk kedepannya, ketika kalian ketemu soal-soal dalam bentuk akar, kalian akan bisa menyelesaikannya tanpa kalkulator. Tapi masih dalam bentuk akar. Dan itu lebih, lebih memudahkan kalian dalam mengkalkulasikannya. Ada yang bisa? Oke, kita rubah dulu. Trik pertamanya untuk merubah bentuk akar di sini adalah ubah bilangan dalam bentuk akarnya itu, bilangan dalam akarnya itu ke bentuk perkalian yang melibatkan bilangan kuadrat. Kalian semua tahu kan bilangan kuadrat apa aja, terutama yang sudah tes perkalian ya. 1 kuadrat itu kan 1, berarti 1 bilangan kuadrat, 4 bilangan kuadrat. Lalu berikutnya ada 9, 16, terus ada 25, dan seterusnya. Bilangan-bilangan kuadrat itu kita gunakan untuk memfaktorkan atau merubah si bilangan dalam akarnya ini. Contohnya di sini 50. Kira-kira berapa kali berapa? Yuk, berapa kali berapa? Ubah ke bentuk perkalian yang melibatkan bilangan kuadrat. 10 kali 5 bisa. Tapi akar 10 ada nggak? Nggak ada. Akar 5 ada nggak? Nggak ada. Harus ada yang
bilangan kuadratnya. 10 bukan bilangan kuadrat, 5 bukan bilangan kuadrat. Berikutnya ada berapa lagi? Berapa sama berapa? Yuk. Ina. 25 sama 2. Ah, 25 sama 2. Beza ternyata yang ngomong. Gak apa-apa. Oke. Daripada diem, bisa mau nunjuk Ina. Ina siap-siap ya Ina ya. Pertanyaan berikutnya buat Ina ya. Siap-siap ya. Oke, 50 itu kita rubah jadi 25 kali 2. Nah, di sini kita rubah jadi 25 kali 2. Seperti ini. Sifat di bentuk akar, kemarin kan kita, ini kan kita belajar tentang bentuk pangkatnya. Sifat-sifatnya ada. Lalu, bagaimana sifat-sifat bentuk akar? Sifat-sifatnya, salah satunya adalah seperti ini. Sifat-sifatnya yang akan kita gunakan, sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar A kali B itu akan sama dengan akar A kali akar B. Yang berikutnya, akar A dibagi B itu sama aja dengan akar A dibagi akar B. Lalu ketika kita punya A akar B plus C akar B, ini sama dengan A plus C akar B. Lalu yang terakhir, A akar B min C akar B, ini akan sama dengan A min C akar B. Seperti ini. Jadi hanya ada 4. Ini termasuk operasinya ya, bukan ya sifat-sifatnya. Jadi dengan memanfaatkan 4 sifat ini boleh bolak-balik ya. Maksudnya bolak-balik dari yang kiri ke kanan. Misalkan kita punya akar dari A kali B, kita bisa rubah ke bentuk akar A kali akar B. Begitupun sebaliknya, ketika kita punya akar A kali akar B, maka dia akan sama dengan akar dari A kali B. Boleh digabung gitu. Nah, di sini kita memanfaatkan sifat yang pertama. Kita punya akar 25 kali 2. Anggap 25-nya ini A, 2-nya ini adalah B. Maka ini bisa kita pisah menggunakan sifat yang pertama. Maka dia akan jadi akar 25 dikalikan dengan akar 2. Seperti ini. Akar 25 ada? Ada, yaitu 5. Jadi jawabannya adalah 5 akar 2. Seperti itu. Jadi untuk menyederhanakan bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, cara yang pertama, cara yang paling sering kita gunakan adalah ubah bilangan di dalam akarnya itu ke bentuk perkalian yang melibatkan bilangan kuadrat. Contohnya 50. 50 kita rubah jadi 25 kali 2. 25-nya, kenapa dirubah jadi 25 kali 2? Dengan memanfaatkan sifat yang pertama ini, kita rubah jadi akar 25 kali akar 2. Maka akar 25-nya itu sama dengan 5, akar 2-nya tetap di dalam, karena kita nggak tahu nilainya berapa, karena kita nggak pakai kalkulator ya. Kalau pakai kalkulator lain lagi ceritanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa pakai dikali akar 2? Kenapa? Kenapa, Fatimah? Kenapa dikali akar 2? Kenapa dikali akar 2? Di sini Fatimah lihat sifat yang pertama. Sifat yang pertama ini, akar A kali B, dalam akarnya itu ada bilangan A kali B, ini akan sama dengan kita pisah masing-masing Fatimah. Jadi akar A kali akar B. Nah di sini, ketika kita punya 50, 50-nya kan kita pisah. Jadi 25 kali 2, ya gitu. Nah 25-nya kita anggap sebagai A-nya. Persis di sini. Lalu B-nya ini adalah 2. 2-nya di sini. Jadi ketika akar 25 kali 2, maka kita bisa nyatakan akar A, A-nya sendiri, jadi akar 25, akar A, lalu dikalikan dengan akar B. Seperti ini Fatimah. Sampai sini gimana, paham Kak Fatimah? Belum? Oke, kita cari contoh lain. Misal kita punya akar dari 48. Seperti ini. 48 atau jangan 48. 48 ini bisa kita nyatakan dengan berapa kali berapa? Anggap aja udah tahu 16 kali 3 misalkan. Akar dari 16 kali 3. Kita anggap 16-nya sebagai A, 3-nya sebagai B. Kita pakai sifat yang pertama ini. Akar dari A kali B
Nah, di sini akar dari A kali B, jadi A-nya itu 16, B-nya itu 3. Sampai sini gimana Fatimah, paham kah? Kita memisalkan, nggak pahamnya di mana, yuk? Pasangannya. Pasangannya. Coba Fatimah kalikan 16 kali 16 kali 3. 16 kali 3. Kita kalikan berapa? 18, tarik 1, 3 kali 1 itu 3, tambah 1 berarti 4. Jadi 48. 48 ini sama aja dengan 16 kali 3 kan? Jadi harus kuadrat dengan yang enggak kuadrat ya, supaya mendapatkan hasil tersebut. Betul, seperti itu Fatimah. Makanya tadi Ustaz bilang kan, si bilangan di dalamnya itu kita rubah ke bentuk perkalian. Maksudnya perkalian di sini kita faktorkan. Misalkan kayak 48. 48 itu 16 kali 3. Jangan kalikan 24 kali 2. Kenapa? Karena 24 akarnya nggak ada kan ya? Akar 24 nggak ada, akar 2 juga nggak ada. Jadi tetap stuck di sana. Lain ketika yang dipakai adalah 16 sama 3. 16 itu akarnya ada kan? Yaitu 4. 3-nya tetap di dalam, biarin aja. Yang penting salah satunya keluar gitu. Begitupun dengan 50 tadi Fatimah. 50 kan kita nyatakan dengan 25 kali 2. Kenapa nggak diambil 10 sama 5? Karena akar 10 nggak ada. Akar 5 juga nggak ada. Seperti itu Fatimah. Gimana, paham? Paham. Alhamdulillah. Berikutnya, ada yang lain yang mau ditanyakan? Latihannya susah loh nanti. Latihannya ada 2 set. Ustaz, jadi pasangannya pasti ada yang itu bisa Kuadrat. diakar. Betul. Pasangannya harus ada yang kuadrat. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya itu kalian familiar pasti dengan pohon faktor, ya kan? Familiar kan dengan pohon faktor? Oke, misalkan kita mau pakai pohon faktor di sini. Misal kita tarik ke bawah. Seperti ini. Boleh juga pakai pohon faktor. Jadi 48 kalau kita faktorkan jadinya bagi 2 dapat 24. Bagi 2 lagi dapat 12. Bagi 2 lagi dapat 6. Bagi 2 lagi dapat 3. Jadi 48 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Begini kan ya? Nah, 2 pangkat 4-nya kita rubah sifat perpangkatan kemarin. 2 pangkat 4 ini sama aja dengan 2 pangkat 2 kita kalikan dengan 2 pangkat 2. Gitu kan? Ketika pangkat dikali pangkat, bilangan berpangkat dikali bilangan perpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Jadi dikalikan dengan 3, seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau diakarkan? Jadi akar 48 ini, akar 48 sama dengan akar dari 2 kuadrat kali 2 kuadrat kali 3. Akar dari 2 kuadrat itu 4, akar dari 4 sama dengan 2. 2-nya keluar. Lalu 2 ini juga keluar. 3-nya nggak punya pangkatnya, maka dia tetap di dalam. Jadi di sini 4, 2 kali 2, 4, akar 3, sama dengan ini. Akar 16 kali akar 3, sama aja dengan 4 akar 3. Sampai sini gimana? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Nggak ada kah? Waktu kita masih panjang? Nggak ada? Kalau nggak ada, betulan nih nggak ada nih. Maksa betul ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, let me save this one. Bentar. Sebentar ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh berikutnya.
Di sini kita hapus dulu, tapi sifat-sifatnya jangan dihapus. Sini hapus. Nanti catatannya di-share ya. Akan di-share di LMS. Jadi tidak usah khawatir ketika dihapus. Ya, mulai lemot. Oke, nggak apalah. Misal contoh yang berikutnya adalah akar dari apa ya? 108 per akar 3. Contohnya misalkan seperti ini. Akar 108 dibagi akar 103, akar 108 dibagi akar 3. Jadi seperti ini, misalkan ketika kalian ketemu soal akar 108 dibagi akar 3, kalau pakai kalkulator itu akan agak susah ngerjainnya. Jadi bisa kita gunakan sifat yang kedua. Di sini sifat yang kedua kita punya yang ini ya. Akar dari A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Cuman kita balik dari kanan ke kiri. Jadi yang ini bisa kita nyatakan sebagai, kita gabung akarnya. Jadi 108 dibagi 3. 108 bisa dibagi 3 enggak? Bisa. Kita bagi 108 dibagi 3, ini dapat 3. 9 ya. 9 di sini 1, 8 berarti 36. Sama dengan akar dari 36. Akar dari 36. Akar dari 36 berapa? 6. Seperti itu. Lebih simpel kan? Jauh-jauh lebih simpel. Jadi ketika kalian ketemu akar 108 dibagi akar 3, itu langsung gunakan bagi dalamnya. Selama mereka bisa saling membagi ya. Contoh lainnya misalkan kita pakai variabel sedikit. 4 akar 2n pangkat 3 dibagi sama berapa ya? Berapa? 3 akar 15. 3 akar 18n. Misalkan seperti ini. Yang ada akarnya yang mana? Yang ada akarnya cuman yang 2n pangkat 3, akar 2n pangkat 3 sama akar 18n. Gini. Maka kita gunakan sifat yang kedua sama kayak tadi. Kita gabung akarnya. 4 sama 3-nya nggak usah diikut digabungkan. Kita pisahkan aja. 4 per 3. Lalu yang punya akar di sini kita gabung. Akar 2n pangkat 3 dibagi 18n. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada kita, ini kan n-nya ada 3. N kali n kali n. Dibagi n artinya tinggal 2 ya. Sifat kemarin. Kalau bagi berarti dikurang nih yang ini. Yang ini sifatnya. Lalu 2 sama 18 dapat 9 ya ketika dibagi. Maka di sini sisanya tinggal 4 per 3. Akar dari yang atas ada n kuadrat, yang bawah ada 9. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nggak ada, oke, kita lanjut. Berarti setelah ini kita balikin lagi ke bentuk pakai sifat 2. Jadi 4 akar n kuadrat dibagi 3 akar 9. Kayak gini. Akar dari n kuadrat sama dengan n. Akar dari bilangan kuadrat akan jadi bilangan itu sendiri. Lalu 3 akar 9 itu sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 4n per 9. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada?
Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Sebentar, yang ini kita hapus dulu ya. Apa? Sebentar ya, Nak ya. Dedinya ngajar dulu, Nak. Sebentar, sayang. Sebentar ya. Oke, berikutnya kita gunakan sifat penjumlahan dan pengurangannya. Penjumlahan pengurangan. Sebentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Kita masuk ke sifat berikutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yaitu yang ini nih. Allahu Akbar. Yang ketiga sama yang keempat akan kita sebentar, Nak. Oke, kita masuk ke soal. Misalkan, oh ini masih ada yang harus dihapus atau ini aja deh. Oke, misal ada akar dari 54 ditambah akar dari 24 lalu dikurang akar dari 216. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Akar 54 tambah akar 24 dikurangi akar 216. Kita kalau secara langsung nggak akan bisa tahu karena kita nggak punya kalkulator kayak tadi ya. Kita hanya akan menggunakan beberapa sifat dari bilangan menyederhanakan yang tadi, menyederhanakan bentuk akarnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah merubah bilangan-bilangan dalam akar ini menjadi bentuk perkalian ya, yang melibatkan bilangan kuadrat. Contohnya misalkan 54 ini bisa dirubah menjadi siapa ayah? Berapa kali berapa ya yang akan kita pakai 54-nya? 54-nya kita rubah jadi berapa kali berapa? 2 kali 20. 2 kali 27. Akar 2 adakah? Iya. Akar 27 adakah? Nggak ada. Nggak ada. Jangan 2 itu berarti. Nggak ada. Nggak ada. Coba cari yang lain. 9. Bukan. 54 itu 8 kali 8. 8 kali 8, 64 ya. Dia mah. 7 kali 10. Aura udah mau ngomong dari tadi. Ayo Aura. Akar 54 berapa? Kita rubah jadi 9 dan 6. 9 dan 6. Maka di sini akar dari 9 kali 6. Berikutnya akar 24. Ayah lagi deh biar nggak penasaran. Ayo ya, berapa ya? Berapa ya? 24 itu berapa sama berapa? 16. 16 kali 2. 16 kali 2, 32 ya. Ayah nih bisanya kemarin lolos stage berapa ya? Daily multiplication-nya itu. Ayo 24 berapa kali berapa ya? Yang ada bilangan kuadratnya. 6 kali 4. 6 kali 4. 6 bukan. 6 bukan. 4 ada nggak? 6 bukan. 4 ada. Ya sudah, 6 kali 4. Nggak apa. 6 kali 4. Berikutnya 216. Ini siapa ya? Afifah dari tadi. Belum jawab. Ayo Afifah, berapa Afifah? 216. Itu sama aja dengan berapa kali berapa? Ayo. Yang kemarin sudah masuk bilangan kubik 1 sampai 10. Kansa tuh. Berapa Kansa? 216. Berapa kali berapa? Kansanya nge-freeze.
Aura, lagi. Berapa kali berapa, Aura? 9 sama 24. 9 kali 24, oke. Boleh? Ada lagi? 24-nya masih bisa nggak? 24-nya masih bisa nggak? Boleh, 9 kali 24. 24-nya masih bisa kita rubah ya. Berapa kali berapa? Kayak tadi, 6 kali 4. Maka di sini, 24-nya kita rubah. Jadi 2 kali 4. 6 kali 4, 9 kali 6 kali 4. Ada seperti ini. Nah, sekarang kita manfaatkan sifat yang tadi, yang perkalian tadi. Maka di sini, akar 9 kali 6-nya menjadi akar 9 kali akar 6. Atau kalian, kalau udah ini langsung aja, akar dari 9 berapa? 3 ya. Maka di sini jadinya 3, akar dari 6 nggak ada. Nyangkut, istilahnya dia nggak bisa keluar akar. Tambah, akar 6 ada nggak? Nggak ada. Akar dari 4 ada, yaitu 2. Maka kita keluarkan 2-nya. 2 akar 6. Dikurang. Akar 9 ada? Ada, yaitu 3. Akar 6 nggak ada. Akar 4 ada, yaitu 2. Maka di sini 2, lalu dalamnya sisa tinggal 6. Lalu gimana sih? 3 kalikan 2. Maka di sini kita punya 3 akar 6, tambah 2 akar 6 dikurang 3 kali 2 itu 6. 6 akar 6. Jadi, ketika kita punya penjumlahan atau pengurangan seperti ini, maka kita gunakan sifat ketiga dan keempat di sini. Ketika mereka memiliki akar yang sama, akar dari bilangan yang sama, contohnya di sini akar B sama akar B, maka akarnya itu dianggap sebagai, kalau kita bisa misalkan, dia dianggap sebagai variabel. Contoh kayak 3x tambah 2x. Jadi yang kita hitung itu cuma 3 sama 2-nya aja, kayak gitu kan. Maka di sini, ketika kita punya 3 akar 6 plus 2 akar 6, maka hasilnya adalah 5 akar 6. Akar 6-nya, karena sama-sama punya akar 6, kita anggap sebagai variabel. Jadi 5 akar 6. Seperti itu. Kemudian dikurangi dengan 6 akar 6. 5 akar 6 dikurangi 6 akar 6. Akar 6-nya udah sama nih di sininya. Akar 6 sama akar 6. Maka kita bisa langsung 5x dikurangi 6x jadinya negatif akar 6. Jadi jawabannya adalah negatif akar 6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada satu lagi yang mau dibahas. Nggak ada? Ustaz, ini boleh ditulis min 1 akar 6 kah? Ya, kalau min 1 seperti di variabel, Fatimah, di variabel kalau ada min 1x jarang ditulis satunya kan? Min 1x kayak gini. Satunya jarang ditulis, maka langsung aja ditulis min x. Kayak gini, Fatimah. Mau ditulis min 1x juga nggak apa-apa. Atau maaf, min 1 akar 6 juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa, nak? Ih, apa? Jangan, jadi ngajar dulu sih. Jadi ngajar dulu. Main sama mama saya. Ya, main sama mama dulu. Ada yang tanyakan sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ekspor dulu. Ininya nanti di-share sebagai catatan. Di-ekspor ke image. Kalau naik nggak kamu dibina. Nih, kita clear dulu. Yang ini kita anggap sudah selesai ya, sifat-sifat bentuk akarnya. Nah, sekarang materi berikutnya adalah merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan di sini artinya rasional. Rasional itu kalau secara bahasa Indonesia masuk akal ya. Rasional itu kalau di bilangan di matematika, rasional itu atau bilangan rasional itu merupakan bilangan pecahan. Jadi bilangan rasional ini melibatkan bentuk pecahan. Bentuk pecahan bentuk pecahan yang melibatkan bentuk akar. Bilangan pecahan yang melibatkan bentuk akar, susah betul. Contohnya apa? Misalkan ada 6 akar 3, jangan. 6 per akar 3, seperti ini. 6 dibagi akar 3. Jadi penyebutnya itu merupakan bilangan bentuk akar. Kita fokus ke sini, bilangan penyebutnya aja. Yang atas itu kan pembilang, yang bawah itu penyebut. Jadi di sini ada 2 kasus dalam merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, kasus yang pertama,
adalah bentuknya itu A per akar B atau A per B akar C. Satu lagi, di sini merasionalkan bentuk akar ini kita lebih terfokus pada penyebutnya. Pembilangnya masih boleh dalam bentuk akar. Contohnya misalkan 6 akar 3 per 4, 6 akar 3 per 5 misalkan. Seperti ini nggak apa-apa. Tapi akan jadi masalah ketika 6 per 2 akar 3 misalkan seperti ini. Ini yang harus dirasionalkan. Ini harus dirasionalkan. Sedangkan yang ini, maaf, salah nilai. Yang ini tidak harus. Jadi patokan kita dalam merasionalkan itu adalah penyebutnya. Yang bawahnya jangan sampai ada bentuk akar. Lalu merasionalkan bentuk akar itu harus sampai apa? Harus sampai penyebutnya itu nggak ada lagi bentuk akar, nggak ada akar di penyebutnya. Jadi di sini case yang pertama kita nyatakan itu adalah A per akar B, penyebutnya ada akarnya, atau A per B akar C. Gimana cara merasionalkannya? Kita masuk ke contohnya. Misal kita punya contoh di sini deh, 6 per akar 3 misalkan. Contohnya seperti ini. Akar 3 di penyebut, dia akan hilang ketika dikalikan dengan akar 3 lagi. Ya kan? Akar 3 kali akar 3 sama aja dengan 3. Karena akar 3 dikalikan jadi akar 9 itu adalah 3. Salah satu sifatnya juga, misalkan akar P dikali akar P, ini akan sama dengan P. Jadi bilangan itu sendiri. Akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Akar 10 kali akar 10 sama dengan 10. Seperti itu. Nah, di sini, dengan memanfaatkan sifat ini, maka kita bisa merasionalkannya dengan mengalihkan. Maaf, sininya akar 3, lalu dengan akar 3. Dengan bilangan yang sama lagi. Kalau yang bawah, atau kalau penyebutnya dikalikan dengan akar 5, maka pembilangnya juga dikalikan dengan akar 5. Ketika penyebutnya dikalikan dengan akar 10, maka pembilangnya juga dikalikan dengan akar 10. Seperti itu. Maka di sini, kalau kita lanjutkan prosesnya, ini jadi 6 kali akar 3, jadi 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Pakai yang ini ya, pakai sifat ini. Jadi, udah coret aja jadinya, disimplify, dapat 2 akar 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini case yang pertama. Kasus yang pertama. Yang pertama itu penyebutnya dalam bentuk akar, dia single atau bentuk perkalian. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini nih misalkan kita punya 6 per 2 akar 3. 2 akar 3. Sini. Kalau yang atas, contoh yang satu tadi, kita kalikan dengan bilangan yang sama, ya kan? Karena penyebutnya di sini merupakan akar 3. Lalu kita kalikan dengan bilangan akar 3 lagi. Artinya bilangan yang sama lagi. Lalu gimana kasusnya ketika 6 dibagi 2 akar 3? Apakah kita kalikan dengan 2 akar 3 juga? Nggak usah. Di sini yang bermasalah itu, yang kita amati, yang bikin risih itulah. Yang bikin risihnya itu adalah akar 3-nya. Karena itu nggak boleh kan? Nggak boleh ada akar di bawahnya. Jadi yang kita kalikan ya cuma akar 3-nya dengan akar 3 per akar 3 lagi. Atau jangan akar 3 deh, akar 5, biar beda contohnya. Maaf, lagi. Misalkan contohnya adalah 2 akar 5, lalu di sininya akar 5 per akar 5, seperti ini. Jadi ketika dikalikan, yang atas atau pembilangnya ini jadinya 6 akar 5. Lalu penyebutnya jadi apa? 2-nya tetap 2 kali akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Jadi di sini sama dengan kita, oh ya, bisa disimplify ya ini ya, 3 misalkan. Jadi 3 akar 5 per 5, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Untung 2 jam. Sampai 12 sampai 10. Baru 1 jam. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nggak ada. Karena latihan soal kalian ada 30 soal. Yang tadi 10 soal, yang ini 20 soal. Yuk, ayo. Lumayan. Sampai jam 5 kok. Saya kasih waktunya. Kasih batas waktunya sampai jam 5. Ustaz, bisa ada yang mau ditanyakan? lagi tes kedua? Yang contoh yang keduanya, Fatimah? Iya. Oke.
Yang sebelah ini kita hapus ya. Yang ini. Yang sini kita hapus dulu. Contoh berikutnya, misalkan ada berapa ya? Misalkan kita punya 15 dibagi, atau 15 akar 2. Dibagi sama 2 akar 3. Misalkan seperti ini. Yang atas bukan masalah. Pembilang nggak masalah, mau ada akar juga tetap bisa jalan. Yang bermasalah adalah penyebutnya. Jadi kita abaikan akar 2 di sini, yang ini diabaikan. Yang ini yang harus diperhatikan. Akar 3 yang bawah yang harus diperhatikan. Maka kita kalikan dengan, karena di sininya akar 3, jadi kita kalikan akar 3 per akar 3. Seperti itu. Lalu ini akan sama dengan 15 kali akar 2 kali akar 3. Dibagi dengan 2 kali akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Sampai sini gimana? Udah, oke. Kita lanjut. 15 sama 3-nya boleh ya, tembak ya. Gini, dapat 5. Maka di sini kita punya 5 akar 2 kali akar 3. Pakai sifat yang tadi, berarti boleh digabung. Akar 2 kali 3 sama dengan akar 6 dibagi 2. Sudah selesai belum sampai sini? Selesai. Karena penyebutnya sudah nggak ada akar lagi. Gitu. Sampai sini gimana? Sudah oke semuanya? Fatimah gimana? Fahamkah? Oke. Ini baru case yang pertama. Banyak betul katanya. Baru case yang pertama. Case yang kedua. Afifah udah bilang, aduh. Satu lagi. Materi kita satu lagi. Oke, yang ini. Nah, yang ini kita pindahkan ke bawah aja. Nggak bisa. Bentar. Nah, seperti ini. Oke, ini case yang pertama. Case yang kedua, kalian harus ingat salah satu materi, saya yakin itu favorit kalian, waktu kelas 7, yaitu aljabar. Dia bentuknya, penyebutnya itu dengan bentuk akar B plus akar C. Seperti ini. Ada penjumlahan atau pengurangan di sini. Ina langsung lain mukanya. Dengar aljabar langsung lain mukanya Ina. Atau di sininya A per akar B min akar C. Gini. Sedikit aja sih aljabarnya. Yang harus kalian ingat itu adalah ketika kita punya bentuk A plus B, atau jangan A lagi deh, P plus Q aja. P plus Q dikalikan dengan P min Q, ini hasilnya sama dengan, ada yang ingat? Ada P kuadrat dikurang Q kuadrat. Kenapa kita pakai sifat ini? Kenapa kita pakai perkalian ini? Karena kita punya bentuk akar. Bentuk akar, biar hilang akarnya, maka harus dikuadratkan. Maka dari itu kita gunakan bentuk yang kuadrat ini. P kuadrat min Q kuadrat. Dan ini kita kotakin aja. Kita keep di sini. Contohnya misalkan gimana? Misalkan kita punya contoh itu ada 2 per akar 7 min akar 3. Misalkan seperti ini. Di penyebutnya, kalau kita gunakan case yang pertama itu langsung dikalikan dengan salah satu akar kan ya. Misalkan kita kalikan dengan akar 7. Maka, contoh aja ini ya. Contoh yang salah. Kita kalikan dengan akar 7 dibagi akar 7. Karena di bawahnya ada akar 7-nya. Kalau kita kalikan, maka yang bawah ini jadinya akar 7 min akar 3. 3-nya jelek banget. Begini, kali akar 7, yang atasnya jadi 2 akar 7. Maka yang ini kita kalikan satu-satu. Akar 7 kali akar 7, iya hilang.
jadi 7, tapi yang ininya jadi min akar 21. Tetap ada akarnya. Nggak bisa hilang akarnya. Kalau dikalikan cuman dengan akar 7 per akar 7. Begitupun kalau kalian kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kalau dikalikan dengan akar 3 per akar 3, maka akar 3 kali akar 7-nya itu jadi akar 21. Nggak hilang akarnya yang di bawahnya. Maka dari itu, kita nggak bisa gunakan trik yang pertama, trik untuk case yang pertama bagi case yang kedua, ketika ada penjumlahan atau pengurangan di penyebutnya. Maka dari itu, kita gunakan sifat yang ini, yang kita kotakin merah ini. Yang ini disebutnya dengan pasangan sekawan. Sebentar, nah ini, pasangan sekawan. Pasangan sekawan, maksudnya pasangan sekawan ini ketika kalian punya di sininya minus akar 7 dikurang akar 3, maka dikalikan dengan sekawannya. Angkanya sama, akar 7 sama akar 3, lambangnya yang dirubah, awalnya minus jadi plus. Lalu yang pembilangnya juga sama, akar 7 plus akar 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Iya, siapa? Ina, siapa? Kenapa? Di atas, yang di atasnya itu bisa plus akar 3. Gini, nak, kalau pembilangnya dikalikan dengan suatu bilangan, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya di sini. Di sini. Case yang pertama, yang bawahnya atau penyebutnya dikalikan dengan akar 3. Maka pembilangnya juga sama, dikalikan dengan akar 3. Kenapa harus dikalikan dengan akar 3 juga? Biar nggak ngerubah nilai. Tujuannya biar nggak ngerubah nilai. Jadi kalau dikalikan dengan akar 3 dibagi akar 3 itu kan 1 ya. Akar 3 bagi akar 3, 1. Bilangan dikalikan dengan angka 1, itu tetap bilangan itu juga kan. Contohnya, 5 kali 1 ya tetap 5. 7 kali 1 ya tetap 7. 10 kali 1 ya tetap 10. Makanya dikalikan dengan bilangan yang sama ini. Jadi ketika yang di sini, akar 7 dikurangi akar 3 dikalikan dengan akar 7 ditambah akar 3, maka yang atasnya juga harus dikalikan dengan akar 7 plus akar 3. Gitu Ina, dikalikan dengan bilangan yang sama. Suatu keharusan, biar nggak rubah nilai. Gimana, paham Kak Ina? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Kita lanjut prosesnya. Jadi di sini proses penghitungannya geser dulu sedikit ke bawah ya. Ini kita geser sedikit ke bawah biar nggak nabrak. Oke, jadi ini sama dengan yang atas atau pembilangnya kita kalikan langsung aja 2 dalam kurung akar 7 plus akar 3. Penyebutnya dengan menggunakan sifat yang ini nih, P plus Q dikali P min Q sama dengan P kuadrat min Q kuadrat, maka kita bisa tulis di sininya yang ini sebagai P, yang ini sebagai Q. Ini P juga ini Q. Jadi P-nya sama dengan akar 7. Maka di sini jadi akar 7 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Gitu. Sampai sini gimana? Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Ustaz, Ya, siapa tuh? kenapa jadi dikurang itu? Dari sini, Nazwa. Nih, yang dikotakin merah ini yang di atas. P plus Q kali P min Q sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Selalu hasilnya seperti itu. Selalu hasilnya P kuadrat min Q kuadrat. Gimana? Paham, Nazwa? Awalnya dari sana. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Sebelum dilanjut? Oke, dilanjut. Maka di sini sama dengan 2 dalam kurung akar 7 plus akar 3. Ini boleh dikalikan, boleh enggak ya, tergantung dari nantinya. Akar 7 dikuadratkan, akar dikuadratkan artinya akarnya hilang, maka jadi sama dengan 7. Dikurang, akar 3 dikuadratkan, itu akarnya hilang, jadi 3. Maka ini hasilnya jadi 2 dalam kurung akar 7 plus akar 3 dibagi 7 kurangi 3, 4. Tembak aja, 2 sama 4 ya, jadi 2 di sini. Jadi hasilnya adalah akar 7 plus akar 3 per 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah selesai?
Karena di bawahnya udah nggak ada akar lagi. Atau penyebutnya sudah nggak ada akar lagi. Ketika udah nggak ada akar, selesai kan ya? Tadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kasih satu soal lagi yang berbeda dari yang ini. Biar nanti ketemu soal seperti itu, kalian nggak bingung lagi. Ya? Udah itu udahan. Udahan. I know you're tired. Oke, berikutnya. Misal ada pembilangnya itu misalkan 1 plus akar 3. Penyebutnya itu misalkan berapa ya? Akar 3 plus akar 5. Gini misalkan. Ini nggak boleh tembak ya. Akar 3 sama akar 3-nya nggak boleh tembak. Karena sama-sama penjumlahan. Atau jangan ini deh. Tambahin 2. Biar seru. Oke. Sekali lagi, yang diperhatikan di sini atau yang kita perhatikan di sini adalah penyebutnya aja. Abaikan pembilangnya. Jadi kita fokus ke penyebutnya aja. Karena di sini penyebutnya itu dalam bentuk penjumlahan, maka kita kalikan dengan sekawannya. Pasangan sekawannya adalah angka yang sama. Di sini 2 akar 3, berarti kita tulis lagi 2 akar 3. Di sininya akar 5, kita tulis akar 5. Yang awalnya plus, maka sekawannya minus. Lalu kita tulis pembilangnya dengan angka yang sama, bilangan yang sama. Seperti ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Jadi ini sama dengan pembilangnya. Ada 2 bentuk seperti ini, jadi kita punya 1 plus akar 3, kalikan dengan 2 akar 3 minus 5. Begini, kemudian penyebutnya, ini kan berarti jadi P-nya nih. P-nya itu 2 akar 3, Q-nya akar 5. Sama, hasilnya adalah P kuadrat min Q kuadrat. Jadi di sini kita tulis akar dari, jadi 2 akar 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Pembilangnya kita nggak usah otak-atik dulu aja ya. Jadi di sini tetap 1 akar 3 kali 2 akar 3 dikurangi 5. Dibagi sama 2 akar 3 dikuadratkan. Seperti sifat pemangkatan kemarin, jadi dua-duanya harus dikuadratin. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Akar 3 kuadrat itu sama dengan 3. Dua-duanya kita kuadratin. Dikurangi akar 5 kuadrat itu sama dengan 5. Maka di sini jadinya 1 plus akar 3 dikali dengan 2 akar 3 minus 5 atau akar 5. Akar 5 ini maaf. 2 akar 3 minus akar 5 per 12 min 5. Sampai sini gimana? Loh, yang lain pada kemana ini? Kok cuma berdua, Naira sama Hafifah? Kok kompak yang lain pada ngilang? Gimana? Udah sampai sini gimana Hafifah sama Naira? Nggak apa, kalian berdua aja. Udah paham kah? Oke, kita lanjut. Jadinya di sini sama dengan 1 plus akar 3 dikalikan dengan 2 akar 3 min akar 5 per 12 kurangi 5 sama dengan 7. Selesai sampai sini aja. Jadi nanti dikalikan atau enggak sih pembilangnya? Boleh dikalikan, boleh enggak, tergantung dari kebutuhan soal. Misalkan ketika ngerjakan soal pilihan ganda, pilihan gandanya minta dikalikan, ya sudah berarti kalian harus kalikan. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Naira sama Afifah. Nah, pada masuk lagi. Ina. Gimana? Sudah pahamkah yang ini? Ina kemana, nak? Kok keluar? Tiba-tiba menyisakan 2. Ada kalau itu jaringannya lagi itu, Ustaz. Oke. Berarti hanya orang terpilih yang nggak terganggu ya, Naira sama Afifah ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ntar ini ekspor dulu. Insya Allah latihannya semuanya mirip dengan yang ini. Tipe-tipenya ya, tipe-tipenya mirip dengan ini contohnya. Jadi tinggal dikerjakan aja seperti itu.
Mungkin kalau emang nggak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup dulu aja. Gimana Ina? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini, Nak? Tadi sampai mana Ina? Ininya, keluarnya. Itu dari yang yang pangkat-pangkat itu. 2 akar 3 dikuadratkan, dikurangin akar 5 dikuadratkan. Ini. Ya. Iya. Pembilangnya tetap ya Ina ya, nggak dirubah ya. Tetap 1 plus akar 3 kali ini. Nah, 2 akar 3 dikuadratkan itu hasilnya 2-nya dikuadratkan jadi 4. Lalu akar 3-nya dikuadratkan juga jadi 3. Udah paham ya? Dikurangi akar 5 dikuadratkan itu 5. Jadi yang atasnya tetap kita nggak rubah. 4 kali 3 jadinya 12. Dikurangin 5, jadi 12 kurangi 5 adalah 7. Seperti itu aja Ina. Pembilangnya tergantung sama soal ya Ina ya. Boleh dikalikan, boleh enggak. Kalau misalkan Ina ngerjain soal pilihan ganda, pilihannya itu harus dikalikan, berarti harus dikalikan sama Ina. Kalau enggak, ya nggak usah dikalikan gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ina, Naira, sama Afifah. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup dulu deh pembelajaran hari ini karena udah lumayan panjang. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh.